Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya semuanya. Terima kasih sudah hadir ya di tengah panasnya kota Surabaya ini. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mantap ya. Oke. Baik ya, pada hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, terutama judulnya ya hari ini itu adalah pengenalan rekognisi visual ya. Nah, agendanya kurang lebih seperti ini ya. Pertama nanti akan coba saya berikan sedikit review tentang materi yang sebelumnya, terutama yang berkaitan erat dengan yang hari ini kita pelajari. Kemudian di dalam pengenalan rekognisi visual itu nanti saya akan menyampaikan beberapa topik bahasan ya. Pertama itu dimulai dari ilustrasi rekognisi visual pada manusia. Lalu kita coba untuk mengambil analogi ya ketika kita sampai pada suatu sistem ya, cerdas atau bisa juga robot cerdas seperti itu. Lalu ada rekognisi visual pada sistem cerdas, kemudian paradigmanya gimana sih, apa yang ada pada dunia rekognisi visual itu seperti itu. Lalu akan saya coba mengambil satu contoh ya pada rekognisi visual berbasis fitur. Lalu ada fitur itu apa, classifier, dan dilanjutkan dengan yang namanya simple object identification atau saya biasanya menyingkat SOI. Oke ya. Baik. Ya, ini ya adalah kita coba sambil melihat video ini ya. Ini video tentang robot cerdas gitu ya. Dia bisa membersihkan atas meja gitu ya. Kalau Anda perhatikan dia bisa mengambil benda, kemudian bisa juga melakukan sedotan vacuum cleaner. Ini Anda masih ingat ya, ini bentuk dari supervised learning ya. Nah, di awal itu saya sudah menyampaikan salah satu contoh adalah supervised learning. Nah, supervised learning ini mungkin Anda ingat atau lupa gitu ya, bahwa diperlukan yang namanya label gitu ya. Nah, ini nanti juga akan kita diskusikan hari ini. Oke ya, sekarang sedikit pertanyaan singkat. Ini kira-kira oke ya, saya tidak mendiskusikan tentang pergerakan robot ya, saya diskusikan tentang visual perception-nya, alias kan dia tentunya untuk planning itu butuh info secara visual. Apa ini kira-kira yang dibutuhkan? Ada yang ingat mungkin? Dulu pernah ini saya tampilkan di awal-awal gitu ya, awal-awal. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan misalkan untuk ngambil suatu benda misalkan ya, ngambil suatu benda di atas meja itu apa aja yang dibutuhkan? Misalkan dia punya kamera ya, kira-kira gimana? Harus tahu letaknya ya, benar ya. Jadi tahu letaknya, kemudian tahu benda itu apa gitu ya. Jangan-jangan semua yang di atas benda diambil semua kan tidak boleh ya. Jadi pertama itu tahu dulu benar Mas Ardi ya, tahu benda itu ada di mana, kemudian benda apa gitu ya yang ada di situ itu. Nah, benda apa yang ada di situ ini nanti yang akan kita bahas ya, disebut dengan rekognisi. Oke, saya buka ya. Alhamdulillah sudah ada yang tadi menyebutkan ya. Jadi tahu lokasinya itu disebut object detection gitu ya, yang pertama itu. Nah, misalkan tadi itu ada plane detection gitu ya, kemudian ada untraceable object dan seterusnya ya. Nah, fokus hari ini itu pada yang namanya object recognition ini. Kita masih yang terutama yang tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi kita fokus di sini. Oke ya, clear? Nah, jadi kita tujuannya hari ini adalah untuk belajar tentang object recognition gitu ya. Baik, sebelumnya kita coba untuk menggali ya, analogi. Ini saya mau berangkat dari kita yang ada di sini ya sebagai manusia, kemudian nanti sampai kepada sistem cerdas itu seperti apa. Nah, ini saya kasih judul ilustrasi rekognisi visual pada manusia gitu ya. Kalau Anda lihat di situ ya, manusia ya, misalkan Anda ada dikasih gambar gitu ya, misalkan
entah ya, ada mungkin yang punya kakek atau nenek atau mungkin tinggal di mana gitu ya, misalkan ada taman gitu ya. Nah di situ lagi ada yang berkebun ya, entah itu di sini gambarnya kakek nenek gitu ya. Lalu Anda mengamati ya dari jauh gitu ya. Nah itu semua kan lingkungan Anda ya. Lingkungan itu artinya segala sesuatu yang di luar kita ya. Itu kita melihat, oh iya ada wajahnya nenek ya, atau wajahnya kakek, terus kemudian ada scope ya, maksudnya yang buat ini ya nyarok itu, kemudian ada juga apa namanya ya alat berkebun lah, misalkan ada bunganya juga seperti itu ya. Lalu scope ya dan lain sebagainya itu termasuk dalam satu lingkungan. Lah kita manusia ini sangat apa ya, secara di luar pemikiran kita itu sudah biasa melakukan itu semua tanpa kita pikir loh. Misalkan saya ketemu Anda sekarang ini, saya lihat wajah Anda satu persatu, itu saya biasa-biasa aja dan mungkin saya sedikit lupa nama Anda, tapi saya paham gitu ya, ada orang di sana dan seterusnya. Loh, hal-hal ini itu yang ingin kita buat pada suatu ya mesin atau suatu robot atau suatu sistem gitu ya. Nah di sini saya tidak mau terlalu dalam masuk ke manusianya karena pasti nanti berhubungan dengan psikologi ya, dunia psikologi, dunia kognitif itu mungkin agak berat. Nah ini saya batasi aja pada definisi mengenal ya. Jadi rekognisi di sini itu mengenal, sederhana sekali mengenal, dan mengenalnya apa itu nanti tentunya akan saya definisikan ulang ya, karena kalau mengikuti pengenalan manusia itu agak berat mungkin ya, seperti itu. Nah, oke, sebelum masuk ke sana kita coba untuk melakukan apa namanya analogi ya pada sistem cerdas. Nah, sekarang kita bicaranya adalah tentang robot. Tadi boleh, robot ini kebetulan animasi kecil-kecilan dari robot tadi ya. Robot tadi yang mungkin kita ambil kepalanya saja gitu ya. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya ya pas gitu ya. Kepalanya robot tadi itu terdiri dari dua sisi di kamera ya, kiri kanannya. Kemudian yang di tengah itu adalah TOF, time of flight kamera. Nah, sisi di kamera ini untuk menangkap gambar warna tadi. Nah, time of flight ini untuk menangkap jarak. Kita tidak usah bahas jarak dulu ya, nanti terlalu sulit. Kita coba bahas yang sederhana, yang warna, yang Anda di webcam Anda juga ada, atau mungkin di kamera ya, smartphone ya itu ada. Kita fokus di situ. Sama ya, sama dengan mata manusia. Sebenarnya kamera itu bisa menangkap gambar gitu ya. Nah gambar ini RGB namanya. Ada 3 channel istilahnya. Channel warna merah, maksudnya yang kemerah apa ya, yang fokus pada warna merah gitu ya, red gitu ya bahasa Inggrisnya. Kemudian ada green, ada blue. Nah ini yang mendominasi warna. Jadi warna yang ditangkap kamera itu kalau Anda ambil 1 pixel namanya ya, 1 pixel di situ pasti isinya 3 channel itu, R, G, dan B. Nah, lalu gimana berikutnya? Nah, ya sama ya, robot itu yang di situ sama dengan mata kita ya. Ketika melihat sesuatu itu pasti akan ngambil seperti itu ya, ngambil gambar, lalu gambar ini kita olah. Kita olah ini maksudnya untuk melihat. Nah ini yang disebut dengan recognition gitu ya, seperti itu. Nah oke, itu adalah analoginya. Sekarang kita coba menggarisbawahi tadi ya, berhubungan erat dengan supervise tadi ya, supervise atau istilahnya pembelajaran yang membutuhkan ini apa namanya label gitu ya. Karena kita melakukan supervisi kan. Supervisi itu istilah lainnya adalah kita ingin memberikan istilahnya itu target-target ya, dan targetnya itu spesifik gitu ya, targetnya itu spesifik. Beda nanti kalau Anda belajar supervise ya, sebenarnya di awal itu di awal-awal dulu itu ada, saya kasih contoh misalkan ketika robot itu belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri dari benda itu ya clustering ya, kasih lihat ya clustering itu dinamakan supervise. Nah sekarang kita fokusnya pada label yang kita berikan, label itu ingat ya, label yang kita berikan, sengaja kita berikan. Oke, di situ dikatakan ya bahwa untuk mengenali lingkungan ada sensor visual, dalam hal ini kamera, kita sudah tahu. Kemudian mengenal label. Nah, dari proses apa istilahnya definisi
mengenal label ini kita bisa menerjemahkan ke beberapa jenis. Nah ini kebetulan sampai saat ini itu yang biasanya fundamental ya, mendasar itu sebenarnya ada 2 ini. Nanti akan saya berikan tambahan 1 ya, karena menurut saya cukup beda ya. Nah sekarang apa dulu ini ya? Ini kita fokus pada 2 hal ini. Kategori sama instan. Ada yang tahu apa ini? Kategori apa itu instan misalnya? Kira-kira? Sebenarnya ada gambar ini, tapi saya tidak mau menjelaskan dulu. Biar Anda mencoba untuk menebak ini. Maksudnya apa sih? Yaitu ada gambar mobil, kemudian ada gambar sepeda motor, lalu ada kotaan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kotaan ini ya istilahnya grouping ya. Jadi begini, mungkin saya sedikit ini aja ya, apa namanya, elaborasi. Sebenarnya yang ada di sini itu bisa menjadi kategori, bisa menjadi instan. Kalau kategori jelas ya, kategori kira-kira yang agak lebih ini ya, besar ya. Bersamaan, Ya, bersamaan, memiliki bersamaan. Pasti tidak mungkin lebih dari, tidak mungkin 1 ya, ya mungkin saja, cuma ya bisa sih 1 itu bisa, kalau memang dia cuma ada 1 gitu ya. Tapi kategori ini biasanya lebih dari 1 dan memiliki benar ya kesamaan tertentu, karakteristiknya sama. Misalkan ya kendaraan roda 4 ya, kayak mobil kan, tidak mungkin sepeda motor roda 3 atau 4 ya. Ada perkecualiannya, kita ngomong common sense ya. Ini memang di sini ini agak repot ya. Loh kan ada yang seperti ini ya, yang kita yang umum aja gitu ya. Secara umum ya itu yang namanya mobil ya rodanya 4 gitu ya. Ya kita bahas yang seperti itu. Kemudian kalau sepeda motor rodanya 2. Kemudian modelnya seperti apa gitu ya. Kalau mobil ada bentuknya biasanya ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ya seperti inilah modelnya mobil ya, seperti ini. Nah mobil sepeda motor ini disebut sebagai kategori. Nah sekarang instan apa? Instan ini agak repot ya. Biasanya kadang anak-anak itu ya saya menerangkan di semester sebelumnya itu juga mungkin agak sulit gitu ya. Instan, nah, apa sih instan ini? Ada yang tahu instan? Bukan mie instan ya. Ini beda. Kalau mie instan mungkin ya instan yang itu sama instan ini. Instan itu maksudnya satu kesatuan terkecil. Satu kesatuan terkecil. Jadi mungkin kalau saya berikan contoh lainnya ya, misalkan Anda punya spidol ya, spidol persis ini, spidol apa ya, yang dibuat di whiteboard itu buat coret-coret. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, kemudian ada juga yang warnanya mungkin hijau dan seterusnya. Nah spidol-spidol itu adalah satu kesatuan terkecil ya kan, spidol namanya. Itu adalah instan. Misalkan di sini ada spidol 5 spidol misalnya, berarti jumlah instannya berapa? 5. Instan itu bisa sama. Maksudnya spidol warna biru yang bentuknya sama persis itu disebut adalah satu instan. Makanya nanti ketika kita bicara masalah instan yang dikenali itu berarti satuannya sangat kecil sekali. Tapi dalam lingkup yang lebih luas lagi, dia jadi kategorinya spidol seperti itu. Nah ini misalkan ada beneran sepeda motor yang sama persis ya, misalkan Yamaha itu warnanya merah sama warnanya hijau, persis ya. Bukan kalau ini kan tidak persis ya. Kalau tidak persis mungkin. Nah kalaupun persis itu jadi 2 instan. Seperti itu. Oke ya, lanjut sedikit. Nah berhubungan erat dengan yang tadi ya. Ternyata tidak cukup dengan hanya yang namanya kategori sama instans. Ya kalau instan ini benar beda ya. Instan ini beda satu kesatuan kecil. Sekarang kategori. Nah kategori itu ternyata beda dengan yang namanya, jadi kategori recognition beda dengan namanya material recognition. Ini perlu sekali ya. Mungkin di beberapa literatur itu jarang yang menyebutkan ini, makanya saya highlight di sini.
Apa kira-kira bedanya? Nah ini Anda kepingin saya ajak untuk merenung ya tentang dua contoh di atas ini. Jadi dua baris itu, yang satunya berisi mobil ya, mobil dari bahan metal, dari bahan plastik, sama dari bahan kayu ya. Kemudian yang di bawahnya itu ada buku dan ada paper cup gitu ya. Paper cup itu ya gampangannya misalkan Anda makan, kalau ini kalau di luar negeri ini ya, kalau di Indonesia dari styrofoam ya, misalkan pop mie atau apa. Nah kalau di luar negeri itu dari kertas, sama, bahannya sama. Nah ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Pertama, ternyata yang namanya kategori mobil itu bisa mobil-mobilan, bisa mobil beneran ya. Mobil-mobilan ya tentunya bisa terbuat dari plastik ya, bisa terbuat dari kayu ya. Tapi kalau mobil beneran mungkin metal ya. Seperti itu. Nah ternyata apa? Materialnya beda. Dan ini satu kategori ya, satu kategori. Lupa itu ada yang besar, ada yang kecil. Oke, seandainya kita buat sama ukurannya pun bisa. Mobil-mobilan misalnya sebesar itu ya. Bahkan pernah lihat di berita ya, ada mobil dari kayu, bukan mobil ya, sepeda motor ya, di daerah Jogja masalah orangnya sangat kreatif ya, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini jadi satu hal berarti di dalam satu kategori itu bisa bermacam-macam material tadi ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu apa? Yang berikutnya adalah ternyata di dalam kategori yang beda, misalkan buku ya, buku sama tadi ya, bukan kopi ya, maksudnya paper cup kalau di ini itu terbuat dari kertas ya, tapi ternyata beda kategori. Nah, ini karena ada dua hal ini, itu mendasari akhirnya material recognition. Tapi it's okay ya, hari ini kita tidak membahas ini, tapi Anda saya kenalkan ya, mungkin dicatat gitu ya, karena mungkin ketika suatu saat Anda mau TA atau mau apa ya, mau tugas akhir ya, mau skripsi itu Anda bisa mungkin nanti oh iya pernah dulu di mata kuliah ini Anda belajar ini penting sekali ya. Oke, kalau masalah pembahasan ini saya rasa ya singkatnya itu ada satu riset ya, kebetulan ini riset saya, jadi mengambil material info ya, informasi material itu dari time of flight tadi ya, jadi tengahnya robot tadi itu dia mengeluarkan istilahnya nirik infrared ya, ada nirik infrared, lalu itu dipakai hasil refleksinya itu dipakai untuk mengklasifikasikan material dari suatu benda nitrogen. Kebetulan pakainya itu pakai SPM ya, support spectrometry, seperti itu aja. Oke, baik ya, kita coba untuk lebih dalam lagi. Nah, di dalam rekognisi visual ya, atau pengenalan secara visual itu ada paradigma ya, dua paradigma yang sebenarnya ini sudah umum ya. Apa itu? Jadi kita itu ada yang namanya mendesain fitur atau kita belajar fiturnya. Jadi dengan bahasa Inggrisnya fitur design sama fitur learning. Nah, oke, saya mau ke bawah dulu ya. Fitur learning ini kita sudah sempat bahas pada bab apa dulu? Neural network. Jadi di desain neural network dan seterusnya kita sudah pernah bahas. Nah, bahasa kerennya sekarang ya, neural network itu adalah deep learning ya. Ya, tentunya ada perbedaan juga ya. Jadi kalau deep itu lebih banyak ya, lebih istilahnya itu parameternya juga banyak ya. Kalau dulu kita waktu saya terangkan di kelas itu memang basic dari deep learning adalah neural network ya. Jadi kalau Anda sudah belajar neural network ya tinggal Anda kembangkan sedikit itu harusnya bisa gitu ya. Neural network apa ya? Atau di dalam neural network itu Anda input image ya. Anda dulu pernah saya kasih tugas juga, jadi digit ya, digit dari ini loh handwriting ya, atau handwriting harus dikasih digit ya. Kalau nggak salah Anda buat sendiri, jadi Anda ambil gambar gitu ya, ada foto.
Nah, hasil dari handwritten itu kan berupa image ya. Image itu Anda masukkan ke neural network, Anda kasih, oh ini A, ini B, ini C, atau ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Nah, itu Anda tidak perlu mendesain fiturnya apa. Ya, ingat ya, tidak perlu mendesain fiturnya apa, tetapi ya sudah fiturnya itu seperti itu. Langsung biarkan networknya yang mendesain. Ini hal yang seperti ini itu disebut dengan fitur learning. Ya, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan fitur. Ini kelebihannya, ya, kelebihannya. Makanya di situ dikatakan kelebihannya adalah seperti itu. Lalu apa kekurangannya ya dalam tanda petik? Kita perlu apa istilahnya ya? Know-how-nya ya istilahnya itu. Gimana sih cara untuk mendesain network yang bagus? Nah itu perlu sekali ya, perlu sekali dipikirkan caranya seperti itu. Nah, oke, itu adalah tentang fitur learning ya. Kita tidak bahas hari ini karena sudah variannya dari fitur learning ini kita sudah pernah bahas sebelumnya ya, di awal ya sebelumnya. Nah, sekarang kita coba fokus ke yang atas. Jadi yang atas itu mungkin ini baru ya. Adalah fitur desain. Maksudnya dalam mata kuliah ini kita baru menemui sekarang ya, fitur desain. Nah, fitur desain itu berarti ada desainnya. Apa yang didesain fitur? Nah, makanya di sini saya kasih warna merah itu manually design. Nah, manually design ini kita perlu benar-benar mikir. Salah contoh ya, Anda mau deteksi wajah. Gimana karakteristik wajah manusia? Punya 2 mata ya, kemudian ada 1 hidung, kemudian ada mulut. Nah oke, kalau kita kasih respon filter yang sekiranya itu merespon bagian itu, berarti kita bisa membedakan mana wajah, mana bukan wajah. Ya tentunya keliru boleh, misalkan ada apa ya, yang sering keliru, mungkin sekarang sudah modern, sudah bagus ya. Dulu waktu zaman awalnya muncul ya algoritmanya Viola Jones itu kadang kalau implementasi di OpenCV ya itu ini loh kayak colokan itu dicurigai bisa deteksi sebagai wajah ya. Memang mungkin ya ada benar ada lubangnya dan seterusnya, mungkin ya itu mungkin ya karena resolusinya kurang bagus atau apa jadi kena itu mata manusia. Tapi itu tadi adalah contoh ya, itu deteksi wajah. Nah sekarang nanti kita akan membahas itu, gitu ya, walaupun sederhana. Gitu ya. Dan ciri lainnya adalah penggunaan classifier. Nah ini kalau yang sekarang trennya itu machine learning ya, machine learning. Jadi ini beraneka ragam ya, bisa KNN nanti ini yang akan Anda ini ya pakai ya, yang sederhana sekali. Kemudian ada SPM ya, ada random forest, dan sudah banyak sekali ya, ada banyak sekali macamnya. Kita nanti diskusikan tentunya yang sederhana gitu ya. Selebihnya mungkin Anda bisa eksplor sendiri. Nah, lalu apa sih kelemahan dan kekurangannya gitu ya. Nah ini mungkin kelemahannya kita perlu memikirkan fitur. Tapi kelebihannya kalau kita sudah tahu fitur yang benar-benar bagus, kita implementasikan cepat sekali. Dulu sebelum ada GPU paham ya? Hasilnya anak-anak sekarang ini sudah mainannya GPU semua. Ya, jadi kalau sebelum GPU itu booming ya, itu deep learning itu tidak terlalu berkembang. Gitu ya. Akhirnya pakai model machine learning. Nah, machine learning itu kalau komputasinya tinggi yang tinggi pasti tidak kuat. Nah kalau fiturnya bagus ini bisa cepat sekali ya, karena bisa mengangkat macam-macam seperti itu. Oke, saya mau lanjut ya. Saya mau lanjut. Nah sekarang coba rekognisi visual berbasis fitur ya. Rekognisi visual berbasis fitur. Ini apa ya sebenarnya? Nah, saya mau coba masuk sedikit ya kepada alurnya ya. Alur secara umum itu gimana ya? Pengenalan secara visual ya, tapi dengan menggunakan fitur. Sederhana sekali. Jadi ada 2 jenis ya. Jadi 2 jenis.
Pertama itu adalah adanya fase pembelajaran ya. Fase pembelajaran ini tentunya membuat classifier ya. Kemudian ada fase rekognisi atau kalau Anda tidak mungkin ada yang lebih awam dengan istilah prediksi ya. Jadi fase prediksi menentukan label ya. Nah sekarang fase pembelajaran ya. Fase pembelajaran ini ngapain gitu ya. Fase pembelajaran ini membuat classifier. Ingat ya, jantungnya adalah classifier. Ini model. Model itu sudah ada dibuat sama dia, tapi harus dikasih makan modelnya itu supaya dia tumbuh. Itu makanya disebut membuat classifier. Gimana flow-nya? Flow-nya ya misalkan ada input data, kemudian diekstrak ini fitur-fitur data. Nah nanti akan saya terangkan tentang fitur ya. Lalu fitur itu menjadi fitur data. Terus apa? Kalau diekstrak saja tidak cukup, perlu dikasih label. Nah labelnya ini biasanya berupa pair kayak gini. Makanya saya highlight ya fitur data label. Ini disebut sebagai database. Jadi nanti kalau saya kasih tugas database itu apa gitu ya, sebenarnya adalah ini gitu ya. Jadi fitur fitur data dan label itu yang paling sederhana. Nanti ada model yang dari sini itu dibuat database-nya sendiri sama dia lebih kompleks gitu ya, seperti itu. Nah, oke ya. Baik, sekarang saya kepingin menunjukkan misalkan secara visual itu seperti apa. Ya gampangannya ada gambar ini ya, misalkan ada gambar sepeda motor, kemudian fiturnya seperti apa, lalu kita buat classifier, lalu ada kategori. Nah, ya ini kategori dulu aja ya, walaupun misalkan instan juga enggak beda jauh dari ini ya. Nah biasanya classifier ini ada istilahnya itu yang pintar ya, maksudnya yang pintar itu yang keren ya, dia itu bisa memberikan judge Anda itu sekian persen akurasinya. Jadi nilai kepercayaan atau confidence ya. Confidence levelnya itu berapa, itu dia ngasih output seperti itu. Ini kira-kira untuk apa? Menarik ya. Misalkan robot tadi itu kalau dia dikasih inputan confidence juga, dia juga bisa memutuskan sekiranya saya perlu melakukan recognition atau sudah cukup. Jadi rekognisi ulang atau sudah cukup, oke, saya percaya ini bisa diambil langsung. Tapi kalau misalkan ambigu 50-50, kok aneh ya? Dia bisa melihat dari sisi yang lain misalkan. Robotnya bergerak dikit, dan robot enaknya gitu ya, bisa bergerak kemudian dilihat, wah ini 90% ya, misalkan seperti itu ya. Kalau 90% ya langsung dieksekusi sama robotnya seperti itu. Jadi itu gunanya misalkan tadi ya, bukan akurasi apa tadi? Confidence ya benar ya. Oke. Nah ini ya, anak-anak sudah mulai agak ini, saya perlu kasih suntikan berupa ya ini habis ini ada ini senam tangan gitu ya. Sebelumnya fokus sedikit ya ini ya. Jadi kita masuk di fitur ya. Fitur itu apa? Saya tulis di situ ya, fitur ya. Kalau nyanyi fiturin apa itu? Ini fitur ya, ini fitur. Tapi bahasa Inggrisnya ya sama ya, cuman artinya beda. Ya. Nah fitur ini besaran untuk menyatakan karakteristik dari sesuatu. Jadi keywordnya adalah karakteristik dan besaran. Jadi gini loh, segala sesuatu yang mau kita ukur itu pasti punya besaran, loh. Pasti ada gitu kan. Anda belajar fisika dan seterusnya itu pasti ada. Nah ini kita pakai yang namanya fitur. Nah, lalu fitur itu sendiri kita bagi ya, ada fitur yang global, ada fitur yang lokal. Nah, fitur global contohnya apa? Representasinya adalah misalkan yang paling sederhana adalah warna. Lalu kita juga ada juga yang bentuknya itu shape gitu ya. Nah, lalu kalau lokal tekstur. Nah, sekarang ini ya, dua hal ini kita bisa melakukan istilahnya gimana sih untuk membuat suatu fitur. Kita cukup dengan membuat histogram. Ini salah satu ekspresi ya atau representatif dari fitur. Maksudnya selain histogram ada tentunya, tapi yang paling sederhana adalah histogram. Makanya saya di sini memaparkan histogram ya. Nah, histogram itu apa? Histogram itu adalah kumpulan suatu frekuensi ya. Nah, kumpulan frekuensi dari suatu pola. Anda bayangkan misalkan
Anda punya komposisi warna misalkan ya. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Nah, komposisi warna ini misalkan Anda buat ya prosentasenya seperti ini juga disebut histogram. Tentunya nanti ya ini saya kasih tugas nanti ya di belakang ya. Tapi tidak apa-apa, Anda biar fokus ya, bisa sekarang sambil memikirkan gitu ya. Itu ada juga yang kombinasi dari masing-masing channel di sini gitu ya. Bisa dengan kombinasi masing-masing channel. Nah, itu nanti buat tugasnya belakangan. Nah, sekarang tugasnya di sini adalah misalkan ya saya ambilkan ini perhitungannya ya. Jadi perhitungan yang di sebelah kanan itu adalah untuk menghitung yang seperti ini. Jadi ada inputan gambar seperti itu. Kalau kita ambil pixelnya ya. Jadi misalkan 100 kali 100 gambarnya berarti ada 10.000 pixel. Nah, pixel itu terdiri dari RGB ya. Nah, itu kalau kita olah ya seperti ini, kita hitung ya rata-ratanya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tugas Anda ini ya, tugas Anda adalah untuk membuat program sederhana ya, untuk menghitung komposisi RGB dalam suatu citra. Nah, ini biar tidak monoton saya terus yang bicara gitu ya, Anda coba untuk beraktivitas lewat laptop Anda itu, Anda melakukan senam jari ya. Silakan Anda buat, nanti akan saya bahas ya. Saya kasih waktu 5 menit lah ya, cukup. Ini sangat sederhana sekali. Ya mungkin sambil saya elaborasi ya, mungkin bagi yang masih bingung. Jadi seperti biasa ya, gunakan OpenCV ya untuk mengambil gambar ya, seperti itu. Kemudian dari gambar itu pixelnya tadi dikurangi gitu ya, seperti itu. Ini saya lihat sudah ada yang menampilkan gambar ya. Nanti coba saya tunggu sedikit lagi ya, biar yang lain juga berusaha gitu ya. Seperti itu ya. Oke, gimana? Ada yang sudah bisa selesai? Oh, oke, mantap. Coba ya, orangnya. Saya tunjukkan saya. Oh iya, ini betul. Mungkin yang lain ya bisa sambil lihat ini ya.
Jadi ada tadi sama ya, ada RGB gitu ya. Nah ini coba Farhan ya, ini kan apa ini? Ini yang red ya, red ya. Gambarnya tomat gitu ya. Jadi tomat ya mungkin penampakan tomat yang ada di tempatnya Farhan itu lebih condong merahnya. Jadi secara komposisi ya dari seluruh gambar ini merah itu yang lebih dominan ya. Oke, makasih Farhan ya. Oke, nanti yang lain bisa sambil diskusi sama Farhan ya setelah kelas boleh gitu ya. Ya, jadi kalau saya bukakan ya gambar programnya ya seperti ini. Nanti ini bisa saya share dengan Anda ya. Ya biasalah, ini nggak terlalu sulit ya. Ini sudah ada yang ini. Mungkin yang utama ya, yang utama itu pada bagian ini gitu ya. Jadi pada bagian ini seperti ini aja gitu ya. Dihitung nanti yang ada rumusnya loh. Nah ini yang lalu ini tentang visualisasi ya. Ini visualisasi mungkin bisa ya sambil lihat di internet ya gimana caranya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting ya karena tadi ada tulis di Excel pun ya, ada plot juga bisa. Nah ini cuman mungkin secara online bisa enak ya nunjukin langsung ya seperti itu. Baik, berikutnya ya. Tadi kita sudah membicarakan tentang fitur secara global gitu ya, dan itu sudah dicoba dengan tadi Farhan menampilkan hasilnya. Sekarang coba sih misalkan pertanyaan saya sederhana gitu ya, kalau seandainya fitur global saja apakah cukup ya? Seperti itu. Nah ini sudah saya bantu sedikit ya, kalau fitur global saja cukup atau tidak? Tidak. Ya sederhana misalkan buat kategori itu sangat sulit. Misalkan gini loh, ada mobil ya warna merah, atau tadi Farhan menunjukkan tomat warna merah, kemudian ada sepeda motor warna merah. Nah ini semuanya merah, tapi bisa jadi komposisi dari histogram tadi itu gak berubah ya. Nah hal ini yang kita ingin menghindari. Gimana caranya? Apakah bisa? Ya harusnya bisa gitu ya. Pasti ada alternatif gitu ya. Ini saya kenalkan fitur lokal gitu ya. Nah fitur lokal ini sebenarnya kalau kita mau ambil gampangnya ya, merupakan kumpulan respon dari filter secara visual. Maksudnya gimana gitu ya? Filter visual tadi kalau masih ingat di awal-awal itu ada pembahasan tentang contoh object detection ya dengan wajah itu. Nah itu kan pakai respon juga, ini juga sama. Nah biasanya terdiri dari detektor dan deskriptor. Nah apa sih ini gitu ya, detektor apa gitu? Detektor itu ya untuk menentukan lokasinya. Kalau tadi lokasi yang berhubungan dengan mata saja misalnya, kalau deteksi objek pakai itu ya wajah ya. Nah ini bisa jadi berbeda gitu. Kemudian deskriptor itu untuk mendeskripsikan tadi itu. Jadi masing-masing titik itu deskripsinya seperti apa. Nah ini bervariasi beraneka ragam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita sudah menggunakan yang namanya di lokal deskriptor dan seterusnya itu, kita harus membuat suatu ramuan gitu ya. Nah ini yang biasa disebut dengan codebook. Codebook ini menjembatani ya untuk merepresentasikan ciri-ciri yang umum dari suatu hal gitu ya. Ya hal di situ bisa sepeda motor, bisa mobil. Makanya kalau di sini Anda lihat, misalkan mobil itu ya ada kapnya, kemudian ada mungkin mobil bannya 4 gitu ya, dan seterusnya rodanya 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu nanti akan bisa nampak ya seperti itu. Oke ya. Nah sedikit ya sebelum saya sampaikan yang terakhir gitu ya. Ini tentang classifier. Jadi tadi kita sudah punya fitur, kita berikutnya punya classifier. Nah classifier ini apa sebenarnya ya? Ya classifier itu adalah sebenarnya sebuah model juga. Ini akan dibuat ya pada fase pembelajaran. Secara umum ya tujuannya itu kalau kita mau melakukan namanya pembelajaran informasi learning, mungkin Anda masih ingat di awal-awal gitu ya. Kita mencari apa sih parameter yang optimal gitu ya. Nah ini tentunya beraneka ragam tergantung dari model yang kita pakai gitu ya. Nah ini juga sama gitu ya. Rekognisi dengan classifier itu artinya membandingkan ya dengan database. Hal ini adalah yang cocok dengan KNN gitu ya. KNN lah.
KNN itu apa sih? Sederhana sekali gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan nearest neighbor, itu tetangga terdekat. Nah ini sejumlah K ya, jadi tetangga yang paling dekat sejumlah K itu apa sih? Nah kalau Anda lihat contoh di bawah ini ya, contoh di bawah ini kan ada gambar sepeda motor, kemudian kita ambil tuh apa namanya histogramnya seperti itu, kemudian kita cocokkan dengan database. Ternyata kalau kita lihat hasilnya itu seperti yang di sebelah kanan kita lihat ada misalkan untuk nomor 1 ya sepeda motor ya sekian. Karena jumlah sepeda motor itu lebih banyak daripada jumlah mobil. Nah dalam hal ini kesimpulannya ya mungkin hasilnya adalah sepeda motor. Ya. Nah ini yang menarik lagi mungkin sedikit ya saya sampaikan itu ada kita bisa juga mengukur akurasinya. Ya. Ini maksudnya confidence-nya itu bisa sama seperti yang di depan lagi. Lalu ngitungnya gimana? Ya pakai distan ya. Di tengah itu ada cara menghitung distan dengan Euclidean distan seperti itu. H itu adalah histogramnya. Oke, ini adalah simple object identification ya. Nah ini apa sebenarnya ya? Kita ingin ngambil yang paling sederhana ya dari yang dinamakan object recognition itu dengan melakukan ya istilahnya yang lebih sederhana lagi itu identifikasi atau pengenalan benda ya. Apa namanya ininya ya prosesnya sama ya, ada dua fase pembelajaran sama fase rekognisi. Kemudian alurnya seperti yang di sini ya, mulai dari input data, preprocessing, ekstraksi, rekognisi, kemudian kita ada outputnya. Lalu berikutnya adalah ini misalkan kita detailkan ya, gimana sih proses pembelajarannya, fase learning phase-nya itu gimana? Fase pembelajaran ini sederhana sekali ya, seperti tadi kita setelah ekstrak fitur ya, Anda ingat tadi database itu adalah fitur data dan label gitu ya. Ya cuma itu aja kita siapkan database-nya, kemudian kalau kita perlu melakukan training untuk apa namanya classifier ya kita lakukan di sini ya. Kemudian berikutnya adalah recognition phase ya, atau fase pengenalan atau fase mungkin Anda bisa bilang apa ya, prediksi seperti itu juga boleh gitu ya. Ini sebenarnya isinya adalah membandingkan antara input dengan database seperti itu ya, untuk mencari suatu output. Nah ini ya, ini contohnya misalkan ada gambar Fanta ya, ini nanti Anda dapat tugas ya, tugas proyek misalkan Fanta ya, Anda tidak perlu melakukan deteksi ya, ini mungkin deteksi, Anda cukup mengcrop saja nanti ya seperti itu dibandingkan ya, mana sih yang lebih cocok dengan database-nya ya, ternyata misalkan yang sebelah kiri ya cocok seperti itu. Nah untuk menghitungnya ini contoh ya seperti itu. Baik ya, saya di sini ada pertanyaan. Mungkin saya. Oh iya, silakan Mas. Ini kan simple object identification ya Pak ya. Dimana simple, kira-kira kalau yang perbedaannya dengan yang tidak simple itu seperti apa ya? Oke, ya bagus ya. Nice question ya. Baik, simple dan tidak simple ya. Jadi kalau menurut saya itu sederhana ya. Kita kenapa sih kok sampai ada fitur tadi ya, fitur itu sebenarnya membantu untuk melakukan rekognisi. Ini kalau dari segi fiturnya aja itu sudah bisa disebut kompleks kalau kita menggunakan lebih dari satu fitur. Itu yang pertama. Nah kompleksnya kenapa? Nah yang berikutnya ini mengkombinasikan lebih dari satu fitur, misalkan warna yang sama tekstur, warna bilang A, tekstur bilang B. Nah ini kan mana yang benar ini sulit. Ini jadi ada semacam judgement-nya itu di situ itu perlu kita buat ya suatu algoritma apa yang ini. Jadi menggabungkan fitur yang banyak itu merupakan satu kesulitan tersendiri gitu ya dalam hal ini. Nah, makanya nanti Anda saya kasih ya sederhana ya. Jadi itu satu jenis fitur saja atau dua jenis ya, dua jenis tapi yang nanti ini saya serahkan ke Anda ya, kreativitas Anda gimana caranya untuk nah itu ya di situ seninya untuk mengerjakan proyek di sini gitu ya. Saya rasa gitu ya Mas. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Saya Pak, saya
bertanya ini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan contoh yang input sensornya itu menggunakan RGB lah ya kameranya. Bagaimana kalau sensornya itu tidak RGB Pak? Itu apa bisa? Oke, gini, baik. Saya jelaskan sekali lagi ya, mungkin saya agak miss. Kalau dari sensor itu biasanya tag-nya itu dia RGB mas, jadi inputnya mungkin saya membantu mungkin bisa jadi apakah cuma satu jenis RGB saja gitu ya yang bisa diproses, sebenarnya enggak ya, itu disebut color space gitu. Jadi color space itu punya banyak ragam, misalkan salah satunya RGB. Nah dari RGB bisa diubah ke HSV misalkan, HSV itu hue, saturation, and value. Nah ini sudah beda ya. Jadi dan ada gunanya juga, misalkan HSV itu untuk apa ya istilahnya perubahan tingkat iluminasi atau pencerahan itu dia bisa apa istilahnya itu mengurangi itu mas, jadi kayak gitu. Dan tidak hanya HSV saja, banyak ada HSL kalau nggak salah, ada LAB dan seterusnya, banyak sekali. Jadi istilahnya color space lah ya, seperti itu ada dan ketika kita bisa memilih yang benar itu bisa hasilnya maksimal seperti itu. Oke ya. Baik, mungkin saya batasi 2 saja ya sementara karena kita perlu masuk pada penjelasan tentang tugas gitu ya. Yang pertama ini adalah tugas mandiri. Ada 2 ya, tugas mandiri dan kelompok. Nah tugas mandirinya sangat sederhana gitu ya. Ini kita mau mencoba untuk membuat fitur global, dalam hal ini warna gitu ya. Nah, warna yang tadi sudah dikerjakan ya, yang histogram 1 oleh Mas Farhan. Nah, histogram 2 ini nanti ada yang harus fokus, gimana nih caranya. Nah, kombinasi dari RGB ya, ada berapa ya? Ya gampang ya, A saja, G saja, B, itu 3. Kemudian kombinasi 2 ada 3. Kombinasi 1 RGB ada 1 ya, 3, 3, 1, berarti 7 ya. Nanti tolong ya Anda buat laporan yang benar gitu. Kemudian misalkan ada contoh gambar seperti ini, itu gimana ya, hasilnya itu seperti apa. Jangan lupa juga buat visualisasinya ya, dilengkapi dengan visualisasi ya, tolong seperti itu. Oke ya. Nah sekarang tugas kelompok kedua ya. Tugas kelompok kedua apa? Tugas kedua ya, maksudnya tugas kedua ini melakukan implementasi fitur lokal ya. Jadi ada kalau Anda tadi masih ingat ya tentang tekstur gitu ya, tekstur ini salah satu fitur lokal. Nah tolong gunakan histogram sama yang masih sama untuk merepresentasikan, lalu jangan lupa gitu ya, jangan lupa gimana nih caranya, ada tahapannya, tahapan untuk membuat histogram ini. Hintnya saya kasih, jangan lupa menggunakan korbo. Lalu implementasikan ya, sorry tadi ya, sebenarnya ini ada prosedurnya, nanti silakan dibaca, ini bisa saya share gitu ya. Apa namanya, bisa Anda baca lagi. Yang jelas Anda perlu 10 benda, Anda ambil gambarnya ya, kemudian masing-masing nggak perlu dideteksi gitu ya. Lalu implementasikan fitur tekstur dan ada KNN ya. Jangan lupa juga ya, pada tugas kali ini ya harus ada penjelasan yang detail yang dilengkapi dengan visualisasi ini. Seperti itu. Ingat ya, tugas kelompok itu artinya harus ada peran masing-masing. Nanti kalau disiapkan di satu lembar, misalkan si A ini ngerjain ini, si B ngerjain ini, itu wajib ada gitu ya, supaya pembagiannya jelas. Baik ya, saya rasa cukup ya, clear ya. Oke, terima kasih banyak ya, bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.